Oke, saya coba share screen. Ini untuk minggu ke-9 ya. Minggu 9 mata kuliah praktikum proyeksi peta ya, teman-teman ya. Nah, tadi sudah saya share bahwasannya di learning gitu ya. Ada sebuah video ya yang harus Anda kumpulkan atau membuat sebuah video diskusi kelompok proyeksi peta ya. Praktek minggu 9 kelas B malam. Nanti silakan submit link rekaman video Zoom yang telah diupload di YouTube pada tugas ini dalam format .txt. Nah, jadi Anda silakan buat diskusi kelompok gitu ya. Nah, nanti diupload di YouTube, linknya diupload di sini format txt. Gitu ya. Nah, coba saya buka lagi di learning gitu ya. Kira-kira jelas ya, itu tugasnya yang sudah saya share. Coba lagi ini. Oke. Nah, di sini ada file teori sama praktek ya. Jadi diskusi itu nanti hasil dari praktek ini akan dipresentasikan hari malam ya. Hari teori ya, di teori ya. Teori kita kan hari besok ya, Kamis malam. Nanti silakan di teori presentasikan ya. Nah, ini untuk bahan prakteknya ya, ada praktikum, ada teori ya. Saya jelaskan ya, mohon diperhatikan panduan praktikumnya. Tujuannya mahasiswa memahami karakteristik dan perbedaan antara proyeksi Mercator, transfer Mercator, UTM, dan TM3. Menilai penerapan praktis masing-masing proyeksi dalam pemetaan dan aplikasi geografis di Indonesia dan di tingkat global, menyusun solusi untuk masalah yang dihadapi dalam menggunakan berbagai sistem proyeksi dalam pemetaan dan analisis data geografis. Alat bahannya ada PC laptop, PowerPoint, video Zoom, internet. Tunjuknya dengan berkelompok 2-3 mahasiswa buatlah video presentasi. Jadi ini berapa maksimal 3 mahasiswa ya. Teman-teman silakan lipat mau kelompok yang kemarin atau yang baru silakan. Kemudian buatlah video presentasi melalui Zoom atau Gmeet ya, yang menjawab hasil diskusi tim sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Masing-masing anggota tim menjelaskan bagian-bagian hasil diskusi. Upload video pada YouTube dan kirimkan link YouTube tersebut pada Learning IF. Nah, di sini ada persoalan gitu ya. Soal pertama, perbandingan proyeksi Mercator dan transfer Mercator. Diskusikan perbedaan utama antara proyeksi Mercator dan transfer Mercator. Dalam diskusi Anda, pertimbangkan faktor-faktor seperti distorsi, area aplikasi, dan keunggulan masing-masing proyeksi. Poin diskusinya, bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan, misalnya untuk peta dunia, peta wilayah lokal, atau pemetaan kadaster. Dan mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan. Itu soal pertama. Soal kedua, penerapan proyeksi UTM dan TM3 di Indonesia. Proyeksi TM3 digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional BPN Indonesia untuk pemetaan wilayah pertanahan. Diskusikan mengapa proyeksi TM3 sangat cocok untuk Indonesia yang terletak di dekat garis khatulistiwa dan memiliki bentuk panjang dari barat ke timur. Poin diskusinya, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM, dan apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan, dan bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia terutama untuk skala besar. Gitu ya. Nanti dari soal 1 2 silakan didiskusikan berkelompok seperti ada tadi ya, jangan lupa di-record, di-upload di YouTube, dan linknya sampaikan di tempat upload sini ya, jangan salah kelas ya, kelas B malam. Nah, ini akan
kita bahas apa? Kita presentasikan ya di sesi teori. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, ya, itu untuk praktikum. Nah, untuk teorinya di sini ada 26 ya. Ini saya sampaikan saja ya. Karena teori nanti kalau ada waktu biar teman-teman presentasi ya sekalian, karena mungkin takutnya saya nggak bisa masuk atau bagaimana ya. Di teori pertemuan 9 sistem proyeksi yang dibahas adalah proyeksi universal transfer Mercator UTM, proyeksi transfer Mercator, proyeksi transfer Mercator 3 derajat BPN yang biasa digunakan. Mana proyeksi Mercator itu ada silinder, konform, meridian tergambar sebagai garis lurus yang berjarak sama, paralel tergambar sebagai garis lurus yang berjarak tidak sama. Makin dekat dengan ekuator, jarak antara paralel makin kecil. Skala benar sepanjang ekuator, loxodrome tergambar sebagai garis lurus, kutub tergambar tak terhingga, dan distorsi besar di kutub digunakan untuk navigasi. Dalam proyeksi ini, garis bujur dan lintang diplot sebagai garis lurus yang saling tegak lurus membentuk kisi-kisi persegi panjang, dan proyeksi Mercator tetap menjadi salah satu metode proyeksi peta yang paling terkenal dan sering digunakan hingga saat ini, terutama dalam konteks navigasi dan kartografi digital. Meskipun sekarang banyak proyeksi lain yang telah dikembangkan untuk mengatasi kekurangannya. Nah, ini contoh gambarannya proyeksi Mercator ya. Ada Mercator, reverse, oblique gitu ya, bentuk garis yang disajikan, dan ini bentuk Mercator projection, dan simple cylindrical ya, silinder ya, proyeksi silinder, peta dunia hasil proyeksi Mercator. Nah, ini nanti ada contoh video dari proyeksi Mercator, nanti silakan teman-teman simak ya penjelasannya. Kemudian kita lanjut ke proyeksi Mercator, ada kelebihan dan kekurangannya, di mana kelebihannya menjaga bentuk wilayah seperti pulau, benua, dan negara relatif akurat dan mudah dikenali, mempertahankan arah konsistensi. Garis lurus pada peta mewakili arah yang konstan, sangat membantu dalam navigasi. Ideal untuk navigasi, cocok untuk pelayaran dan penerbangan karena memungkinkan perencanaan rute dengan arah tetap. Digunakan dalam peta digital, proyeksi ini populer dalam peta digital dan peta online karena mudah diperbesar dan diperkecil tanpa mengubah arah dan bentuk. Kemudian untuk kekurangannya, distorsi ukuran area. Ukurannya wilayah terutama di dekat kutub sangat terdistorsi, membuatnya tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. Kemudian kurang akurat untuk luas wilayah, tidak cocok untuk peta yang membutuhkan representasi luas wilayah secara proporsional. Kemudian tidak cocok untuk peta dunia, atau distorsi kutub terlalu besar untuk representasi peta dunia yang akurat, dan kurang representatif untuk analisis geografis, atau tidak ideal untuk analisis yang memerlukan representasi ukuran atau jarak yang akurat antar wilayah. Nah, di sini proyeksi UTM adalah sistem proyeksi peta berbasis proyeksi transfer Mercator yang digunakan untuk pemetaan skala besar di seluruh dunia. UTM adalah salah satu sistem proyeksi paling populer yang membagi permukaan bumi menjadi zona-zona kecil untuk mengurangi distorsi pada peta, membuatnya lebih akurat untuk pemetaan lokal atau regional. Sistem ini dikembangkan oleh ahli kartografi dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi seperti pemetaan, navigasi, dan SIG. Di sini UTM ya, particular subset, bagian ya dari transfer Mercator adalah UTM. Kemudian ini diadopsi ya secara original ya oleh tentara Amerika ya untuk skala besar pemetaan militer. Kemudian di sini dalam bentuk global gitu ya, ini dibagi dalam 60 zona ya. Lebarnya seperti ini, hampir 6 derajat gitu ya. Kemudian ada beberapa pengecualian ya di lebar zona
Eropa bagian utara. Kenapa? Untuk menjaga negara kecil ya pada zona yang tunggal. 80 derajat lintang selatan ya, dan 84 derajat lintang utara. Masing-masing zona UTM memiliki sentral meridiannya sendiri, dan span-nya 3 derajat barat dan 3 derajat timur untuk pusat dari zona. Kemudian ada kelebihan dan keterbatasan ya dari UTM gitu ya, dimana ada koordinat planar atau koordinat ini ya datar gitu ya, ini disajikan ya dalam koordinat planar, yaitu easting dan northing, timur dan juga utara gitu ya. Nah, ini secara mudah bisa digunakan dalam perhitungan dan pengukuran. Menggunakan secara lebar ya, menggunakan secara lebar secara lebar mengadopsi secara standar gitu ya. Ini dimana dia kompatibel dengan beberapa software dan hardware, kemudian relatif ya distorsinya rendah ya, ini memiliki distorsi rendah dengan masing-masing zona, terutama dekat pada sentral meridian. Keterbatasannya apa? Ini ada zona batasannya ini ya, data spanning multiple zone, dan bisa lebih kompleks untuk memanage atau dimanage dan dianalisa. Cara distorsinya ini meningkat ya, jika bergerak jauh dari sentral meridian dari masing-masing zona. Kemudian art curvature atau dia itu tidak secara sempurna ya merepresentasikan dari bentuk permukaan bumi yang melengkung gitu ya. Nah, jadi di situ ada timbul beberapa distorsi. Kemudian karakteristik utama proyeksi UTM, pembagian zona bumi dibagi menjadi 60 zona masing-masing dengan lebar 6 derajat bujur. Zona ini dimulai dari meridian 180 derajat bujur barat hingga 180 derajat bujur timur. Setiap zona memiliki meridian pusat yang berada di tengah-tengah zona atau setengah dari 6 derajat bujur, yaitu 3 derajat. Setiap zona memiliki sistem koordinat yang memungkinkan pemetaan dengan distorsi minimal dalam zona tersebut. Penggunaan koordinat meter dalam sistem UTM, koordinat diukur dalam satuan meter atau bukan derajat, ini memudahkan perhitungan jarak luas dan arah dengan presisi yang tinggi, yang sangat penting untuk aplikasi teknik seperti pemetaan topografi, geodesi, dan konstruksi. Proyeksi TM transformator UTM menggunakan proyeksi TM yang memetakan wilayah sekitar meridian pusat secara akurat, sehingga distorsi lebih kecil di sekitar meridian pusat dan meningkat semakin jauh dari pusat. Bersifat lokal dan regional, UTM lebih cocok untuk pemetaan lokal dan regional karena sistem ini mengutamakan akurasi dalam area yang lebih kecil dan tidak ideal untuk pemetaan global atau wilayah yang sangat luas. Koordinat X dan Y, sistem UTM menggunakan koordinat easting untuk posisi horizontal bujur dan Y northingnya untuk posisi vertikal lintang, yang masing-masing diukur dalam meter. Ini contoh gambaran UTM ya, dari depan 0 sampai 60, ada 60 zona gitu ya, sistem UTM. Kemudian ini zona UTM untuk yang koordinat timur gitu ya. Nah, ini direferensiasikan ya, memiliki referensi pada center line of zona yang sudah diketahui sebagai central meridian. Nah, biasanya untuk central meridian nilai eastingnya 500.000 meter ya. Oke, bentar.